Terakhir, kita telah sampai pada Mitsuki yang masih menguasai bola usai melakukan tendangan membelah lautan. Dan tanpa banyak basi-basi lagi, mari kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Di awal chapter, kita diperlihatkan Kido dan juga Matsumoto yang menyadari betapa berbahayanya tendangan membelah lautan milik Mitsuki. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk menutup jalur tembakan itu. Mitsuki yang kemudian sadar kalau ruang tembaknya udah ketutup, ia lalu bertanya-tanya sekarang harus melakukan apa. Tapi di depan sana, Kazama berteriak dan meminta bola. Mitsuki pun kemudian mengoperkannya kepada Kazama dan di sini Matsumoto kemudian memutuskan keluar dari pertahanan buat menghentikan si Kazama ini. Namun Matsumoto kemudian melakukan sliding sembari bilang kalau jangan terlalu puas dengan dirimu. Ya mungkin ini ada kaitannya dengan masa lalu Kazama, soalnya kan Matsumoto dan Kazama emang pernah satu tim. Matsumoto pun dianggap melakukan pelanggaran dan juga mendapatkan kartu kuning. Hido di sini juga ngomong kalau Matsumoto ini melakukan sesuatu hal yang bodoh. Matsumoto yang nggak terima kemudian melakukan protes dengan mengatakan kalau ini semua omong kosong. Dia menganggap bahwa tackle-nya mengenai bola. Bukankah wasit melihat itu? Taniguchi pun menghentikan Matsumoto dan bilang kepadanya buat minta maaf sama Kazama. Matsumoto pun menurutinya, namun di sini ia malah menarik baju Kazama dan bilang kalau di hari itu Kazama melarikan diri. Aku tidak percaya sekarang kau bisa berteman baik dengan orang-orang Seishiki. Tapi kejadian itu langsung dihentikan Taniguchi yang bilang kalau kita masih di tengah pertandingan. Setelah keributan itu, Kazama kemudian bilang kalau dulu itu dia ada di posisi yang buruk. Matsumoto yang nggak dengar menanyakan kembali apa yang diomongin sama Kazama. Tapi ia kemudian dicegah oleh Taniguchi yang bilang kalau kita kudu bersiap buat tendangan bebas. Tapi Taniguchi yang dengar omongan Kazama di dalam hatinya bilang kalau posisi Kazama yang sulit waktu itu disebabkan oleh perkataannya. Dan yang seharusnya meminta maaf adalah dirinya. Kita kemudian diperlihatkan masa lalu Kazama saat dirinya pertama kali bergabung dengan tim Yugi Gahama dan juga ketemu Taniguchi. Enggak banyak sih yang diomongin Taniguchi sama Kazama karena waktu itu mereka masih baru aja ketemu. Ya kayak perkenalan dan semacamnya. Tapi emang Taniguchi di sini kelihatan bisa langsung akrab sama Kazama. Kita juga jadi tahu bahwa Taniguchi ternyata emang udah jadi kapten Yui Gahama saat masih SMP. Padahal waktu itu dia juga cerita sama Kazama kalau dia itu nggak pede jadi kapten kalau dilihat dari bakat dan juga kapasitasnya. Dan kembali ke dalam pertandingan, Sesiki sekarang sedang bersiap buat tendangan bebas. Kurusu dan juga Tsukamoto pun bilang kalau ini waktunya Sesiki buat mencetak gol, yaitu dikarenakan Kimista yang kelihatan lagi memegang-megang bola. Kemampuan Kimista emang nggak bisa diragukan lagi kalau soal tendangan bebas sih. Tapi di sini Kazama kemudian minta sama Kimista buat dia yang melakukan tendangan. Yang nonton pun pada ngomong kalau jarak segitu ideal banget kalau Kimista yang nendang. Apakah kesempatan sekali seumur hidup ini bakal diberikan kepada anak baru seperti Kazama? Terlebih lagi, pagar yang dibuat Yui Gahama memiliki 3 orang yang bertinggi 180 cm lebih. Dan di sini Taniguchi melihat muka Kazama kayak serius gitu. Padahal pas ribut sama Matsumoto, ia masih tampak cengengesan. Selanjutnya kita diperlihatkan masa lalu Taniguchi dan juga Kazama. Kalau dilihat dari tempatnya sih ini Taniguchi kayak lagi ngerayain kelulusan gitu. Dan ternyata di sana Kazama lagi meminta maaf karena dia nggak bisa mencetak gol dari tendangan bebas terakhir. Padahal menurutnya itu adalah sudut yang sangat ideal. Tapi Taniguchi nggak mempermasalahkan itu. Dia malah ngomong kalau Kazama berhasil mencetak gol dari sudut itu, maka dia bakalan dianggap nggak normal. Taniguchi juga bilang kalau dia akan masuk sekolah Yui Gahama. Kayaknya di sana SMP sama SMA itu digabung sekolahnya. Mereka berdua pun kemudian berjanji untuk bermain bersama lagi di SMA nanti. Dan sebelum mereka berpisah, Higuchi menyerahkan tim SMP-nya kepada Kazama. Tapi itulah kemudian yang Higuchi sesalkan. Dia belum terlalu mengenal karakter si Kazama ini pada waktu itu. Ditambah lagi, mereka bahkan tidak berbicara lagi selama setahun lebih. Dan saat Higuchi melihat pertandingan Kazama, ia melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Saat pertandingan itu bola sama sekali tidak pernah dioperkan kepada Kazama. Dan di saat babak pertama selesai, Kazama memutuskan untuk pergi meninggalkan tim itu. Mungkin ini
yang dimaksud Matsumoto bahwa Kazama pernah melarikan diri, dan di saat Kazama meninggalkan tim, ia berpapasan dengan Higuchi. Kazama lalu mengatakan maaf dan pergi begitu aja. Di saat itulah Higuchi mengerti beban besar yang dipikulnya. Fakta bahwa Kazama adalah pemain andalan saat masih SMP, pelatihnya waktu itu juga menekan dengan keras kontribusi Kazama di tim itu. Ditambah lagi, teman-teman setimnya yang merasa iri karena Kazama luar biasa. Higuchi juga merasa bersalah karena pernah berkata menyerahkan tim ini kepada Kazama. Ia merasa bahwa dirinya lah yang menghilangkan senyum Kazama saat bermain bola. Kazama yang kita tahu selama ini periang ternyata punya masa lalu yang cukup mengecewakan ya guys ya. Dan kembali ke dalam pertandingan, Kazama yang akan mengeksekusi tendangan bebas juga berkata di dalam hatinya bahwa dulu aku meninggalkan semua yang dipercayakan kepadaku. Hari itu aku memang melarikan diri. Akan tetapi, beban yang dulu tak pernah bisa kupikul, sekarang aku akan membawanya. Karena aku sekarang bermain di Seishiki. Dan boom, tendangan Kazama yang sempat mengenai pojokan gawang pun masuk. Tendangan Kazama emang keren abis. Dan di sini Higuchi berkata di dalam hatinya bahwa dia sebenarnya pengen meminta maaf atas perkataannya waktu itu. Tapi setelah melihat Kazama kembali berjuang, walaupun itu di Seishiki, Taniguchi merasa bahwa itu adalah jalan yang bagus. Ia juga bilang kalau Kazama udah kembali seperti semula. Dan yang lebih penting, ia kembali bermain dengan tersenyum. Akan tetapi, Matsumoto di sini berpikir kalau ini benar-benar menjadi kacau. Rekan-rekannya pun menanyakan apa yang sebenarnya Matsumoto pikirkan. Dan dari belakang, Kido bilang kalau dia tidak akan melupakan perbuatan bodoh Matsumoto ini. Ya emang wajar aja sih kalau teman-temannya pada marah. Ya ibaratnya lu udah bertahan mati-matian, tapi malah kebobolan di 10 menit terakhir sebelum pertandingan selesai. Itu tuh rasanya sakit banget. Terlebih lagi, itu dilakukan oleh satu orang yang kebawa emosi masa lalunya. Tapi selanjutnya yang kena omelan para pemain Yuigahama malahan si Taniguchi. Ya karena mereka melihat kalau Taniguchi senyum-senyum nggak jelas. Tapi karena itu juga, para pemain Yuigahama jadi semangat kembali. Itu sama persis dengan apa yang dikatakan Kazama kalau Taniguchi emang bisa banget bikin teman-temannya tenang dan enggak panikan. Di samping itu, Taira berkata kalau kebobolan di 10 menit sebelum babak pertama selesai pasti menyakitkan. Himura juga bilang kalau pertahanan Yuigahama emang sangat solid. Bahkan, jika gol Seishiki adalah sebuah keberuntungan, gol tetaplah gol katanya. Dan gak ketinggalan juga Higuchi yang bilang kalau gol Seishiki nggak bisa ditaksir terlalu tinggi. Tapi dari sini pertandingan akan berjalan sesuai yang mereka harapkan. Dan emang bener aja, para pemain Seishiki memang dengan cepat bisa merebut bola dari Yuigahama. Kimista yang menguasai bola, kemudian memberikan operan kepada Kazama. Melalui operan itu Kimista berpesan kalau kita nggak usah terlalu terburu-buru menyerang. Dan Kazama pun mengerti apa yang dimaksud oleh Kimista ini. Tapi kemudian Kazama dihadang oleh Matsumoto. Kayaknya Matsumoto mainnya udah nggak teratur. Soalnya Higuchi di sini ngomong kalau jangan pergi sendirian. Kido juga nyuruh Matsumoto buat segera mundur. Tapi di sini Matsumoto malah memberikan gestur tantangan sama Kazama. Dan Kazama di sini nggak melayaninya. Ia kemudian melakukan umpan ke dalam kotak penalti yang udah ada Mitsuki sama Oshiba. Tapi bola berhasil ditepis oleh kiper Yuigahama. Dan Taira bilang kalau Yuigahama nggak bakalan bisa menghentikan serangan Seishiki dengan satu anak rantai yang terlepas. Ya, yang dimaksud Taira adalah Matsumoto. Matsumoto emang kayak keluar dari formasi bertahan Yuigahama. Bahkan, sembari mundur Matsumoto bilang sama Kazama buat one on one sama dirinya. Bola ribon kembali dikuasai oleh Kimista. Ia kemudian mengoperkan kembali kepada Kazama. Kimista juga bilang kalau Kazama mau tunjukkan sesuatu kepada orang itu. Tapi Kazama cuma memasang muka datarnya. Dan di sini Matsumoto kembali menghadapi Kazama sembari bilang jangan memandang rendah diriku. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Dan selanjutnya, kita diperlihatkan masa lalu Matsumoto dan juga Kazama. Ternyata mereka berdua dulunya satu kelas. Tapi nggak banyak juga yang diceritain, kayak cuma suasana di kelas aja. Dan kembali ke dalam pertandingan, Matsumoto yang udah siap one on one sama Kazama. Matsumoto bilang kalau ini adalah usaha besar yang dilakukan oleh pria biasa-biasa saja sepertiku. Aku tidak akan kalah katanya. Tapi di sini Kazama malah melakukan one two dengan Oshiba.
Kazama di sini ingin menunjukkan kalau sepak bola itu bukan olahraga yang kau lakukan sendirian. Ia pun berhasil melewati Matsumoto, tapi usaha Matsumoto tentu saja nggak sampai di situ aja. Matsumoto pun melakukan tackle padahal itu udah di dalam kotak penalti. Tapi di sini kita tahu alasan kenapa Matsumoto benar-benar marah sama Kazama ini. Ternyata Matsumoto ini dulunya sangat mengandalkan si Kazama. Ya karena Kazama menurutnya adalah orang yang sangat berbakat. Dan saat Kazama meninggalkan tim, itu membuatnya sakit hati. Tapi tackle Matsumoto di sini berhasil dihindari oleh Kazama. Bahkan Kazama di sini mampu mengoperkan bolanya ke tengah yang emang di sana udah ada Oshiba. Matsumoto pun terlihat terkejut, tapi dari awal Kazama emang udah berniat buat mengoperkan bolanya ke tengah. Tapi kita nggak langsung diperlihatkan apakah itu terjadi gol atau enggak. Karena di scene selanjutnya kita diperlihatkan pertandingan SMA Sakuragi. Buat yang lupa, SMA Sakuragi itu timnya siapa? SMA Sakuragi itu timnya Indo Karau. Dan di sini kita diperlihatkan Narukami yang mencetak gol. Bahkan itu adalah gol keempat Narukami di babak yang pertama. Babak pertama loh. Narukami ini emang bener-bener monster sih. Padahal tim yang dihadapi Sakuragi itu diperkuat salah satu pemain tim nasional Jepang. Tapi kok bisa bener-bener dibantai gitu? Tapi kemudian pelatih Sakuragi memutuskan untuk mengganti Narukami. Pelatihnya berkata kalau Narukami ini nggak bisa ngatur staminanya. Dan di sisi lain, Kazuhiko Kotao yang melihat permainan Narukami bilang kenapa orang kayak Narukami nggak masuk di top 10 pemain Jepang. Dan buat yang lupa siapa itu Kazuhiko Kotao, kalian bisa simak di video yang ini nih. Oh ya, di sini Kazuhiko Kotao lagi ngobrol sama cewek yang bernama Sanagi. Gua nggak tahu Sanagi ini manajer di tim Kazuhiko atau apa, tapi Sanagi ngomong kalau alasan Narukami nggak masuk top 10 adalah karena top 10 cuma berisi orang-orang yang udah dapat kontrak buat jadi pemain pro. Tapi apakah Narukami yang kayak monster itu nggak dilirik oleh tim manapun? Narukami bukannya nggak dilirik, tapi sayangnya Narukami menolak untuk direkrut katanya. Karena cita-cita Narukami adalah pergi ke luar negeri. Tapi kata Sanagi, Narukami punya satu kelemahan yaitu soal staminanya. Tapi Sanagi nggak terlalu yakin isu ini benar apa enggak. Sanagi juga ngomong kalau Narukami bukanlah satu-satunya orang jenius yang ada di tim Sakuragi. Dan siapakah itu? Udah jelas itu adalah Indo Karau. Ia pasti ada di top 10 pemain Jepang tingkat SMA katanya. Di samping itu, Indo yang sedang menguasai bola melakukan tendangan keras dari samping kotak penalti. Para penonton dan juga Sanagi bilangnya si Indo melakukan tembakan karena emang bener-bener tendangan yang kenceng. Tapi Kazuhiko di sini bilang kalau itu bukanlah sebuah tembakan dan bener aja tendangan Indo berhasil diterima oleh pemain Sakuragi. Pemain Sakuragi pun kemudian berhasil menambah gol kelima mereka. Kazuhiko di sini juga bilang kalau Indo udah jauh lebih baik musim ini. Tapi jika tim Sakuragi gugur seperti musim panas tahun lalu, ia akan sangat kecewa katanya. Selanjutnya kita kembali ke pertandingan Seishiki melawan Yui Gahama, di mana Oshiba yang mendapat operan dari Kazama ternyata tembakannya masih bisa diselamatkan oleh Kido. Itu juga menandakan babak pertama yang berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Seishiki. Dan di pinggir lapangan, terlihat pelatih Seishiki yang mengira bahwa gol Seishiki yang pertama akan bisa menghancurkan pertahanan Yui Gahama. Tapi emang gak semudah itu. Ia pun memerintahkan Sukamoto untuk segera melakukan pemanasan. Akhirnya Lord kita dimainkan di babak kedua ya guys ya. Dan di sisi lain, ibunya Sukamoto dan juga Sayuri merasa lega karena Seishiki berhasil unggul di babak yang pertama. Mereka juga kedatangan ibunya Kazama dan juga adiknya yang bernama Yuki. Tapi di sini nggak banyak yang diceritain. Ibunya Kazama cuma meminta maaf jika Kazama banyak merepotkan ibunya Sukamoto. Sebagian penonton juga memberikan komentarnya terhadap pertandingan tadi. Mereka menilai jika pertandingan ini kayak berat sebelah gitu. Pasalnya, emang Yuki Gahama sama sekali tidak melakukan tembakan ke gawang. Bahkan, keluar untuk menyerang saja mereka kesulitan. Para penonton pun berharap bahwa akan ada perubahan taktik yang dilakukan Yui Gahama di babak yang kedua nanti. Tapi malah terjadi keributan di ruang ganti Yui Gahama. Matsumoto yang kesal bahkan sampai membanting botol minumnya. Matsumoto terus beralasan di dalam hatinya jika alasan ia kalah dengan Kazama karena kesenjangan antara Seishiki dan juga Yui Gahama, bukan antara dirinya dan juga Kazama.
Ia terus mengatakan jika pengatur serangan Seishiki yaitu Kimista mengelola penyerangan dengan baik, Mitsuki yang berada di kiri dan juga Oshiba yang berada di tengah juga tidak bisa dibiarkan bebas begitu aja. Gelandang bertahan mereka juga tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bergerak. Matsumoto terus mencari-cari alasan karena dia tidak mau mengakui kekalahannya dari Kazama. Kayaknya di sini emang Matsumoto benci banget sama si Kazama ini. Tapi Kido berjalan ke arah Matsumoto sembari bilang kalau jangan membuat kotak penalti kehilangan keseimbangan. Jika kau berdua one on one, pastikan pemain bertahan mengcover celah yang kau tinggalkan. Beri jarak 5 meter antara para pemain. Sepertinya di sini Kido mengingatkan kembali strategi bertahan mereka kepada Matsumoto. Dan yang terakhir, Kido mensakras Matsumoto bahkan sembari menjambak rambutnya. Ia kemudian bilang kalau jangan memberikan tendangan bebas kepada lawanmu. Wah, ngena banget sih ini. Matsumoto pun menjawab dengan mengatakan kalau sebenarnya apa yang kau maksud? Siapa yang sedang kau bicarakan, bajingan? Bahkan di sini Matsumoto kemudian mendorong si Kido ini. Emang tim Yukigahama kelihatan lagi kacau banget. Matsumoto juga menambahkan kalau Kazama emang perlu dihentikan. Dan yang akan menghentikannya adalah aku. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya kecuali diriku. Ia pun balik mengsakras Kido dengan berkata kalau penampilan Kido emang kayak seorang senior. Itu hanya dikarenakan Kido adalah kelas 2. Meskipun di SMP, Kido termasuk dalam kelompok yang gagal. Tapi Kido di sini nggak marah, dia malah ngomong kalau Matsumoto selalu berada di bawah bayang-bayang si Kazama. Kido juga menyuruh Matsumoto untuk melihat rekannya yang bernama Shimizu. Apakah Matsumoto tahu alasan Shimizu begitu lelah di babak yang pertama ini? Itu karena Matsumoto bergerak tak menentu. Shimizu harus berlari ke seluruh tempat untuk mengcover celah yang Matsumoto buat. Kata-kata itu emang ngena banget buat Matsumoto sih, karena ia cuma bisa diam dan sembari ngeliatin si Shimizu ini. Kido juga melanjutkan bahwa Matsumoto terlalu memperhatikan rivalnya. Padahal, timmu ada di sini. Jika kita ingin mengalahkan Seishiki, kita harus menyatukan hati kita untuk satu tujuan ini. Aku tidak peduli sedikit pun apa yang kau pikirkan tentang diriku. Tapi aku tahu kalau aku nggak bisa melakukan semuanya sendirian. Wah, wah, wah. Kido juga melanjutkan dengan berkata kalau lagi pula, sepak bola adalah olahraga tim. Kido pun meninggalkan Matsumoto sembari bilang kalau dia nggak datang ke turnamen nasional cuma buat bikin kenang-kenangan aja. Wejangan Kido emang keren banget sih menurut gua. Taniguchi yang sudah tadi diam aja mendekati Matsumoto dan bilang kalau ini emang pertandingan yang sulit. Tapi bukankah kita sudah sering melewati pertandingan seperti ini? Jika Seishiki ceroboh, sombong dan melakukan pergantian pemain yang buruk, itu sudah cukup bagi kita untuk membalikan keunggulan katanya. Taniguchi kemudian mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa ini adalah saatnya Yukigahama menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Matsumoto pun cuma diam dan berpikir kalau dia nggak punya kata-kata lagi buat ngejawab. Ini memang murni kesalahannya. Ia pun bertekad kalau dia akan membayar hutangnya di babak kedua nanti. Para pemain Yukigahama pun memasuki lapangan. Tapi mereka kemudian dikejutkan dengan pergantian pemain yang Seishiki lakukan. Nggak cuma mereka sih, yang nonton juga ikut kaget. Ya karena Sukamoto yang posisinya menyerang masuk menggantikan Nitobe yang berposisi bertahan. Jadi kalau secara formasi Seishiki kini memiliki 4 penyerang. Bahkan Himura juga kaget dan ngomong kalau Seishiki benar-benar gila. Tapi Taira bilang kalau dengan masuknya Sukamoto, apakah akan membawa nasib baik untuk Seishiki atau nasib yang buruk? Dan BTW di sini Sukamoto pakai sepatu baru loh guys. Tapi bakal gue ceritain sedikit aja karena emang nggak penting-penting banget. Lagian ini juga momen yang cukup mengharukan sih bagi gue. Di sini pas Sukamoto pulang dari sekolah, ibunya menghadiahkan sepatu bola. Tapi Sukamoto juga punya hadiah buat ibunya. Ia kemudian menghadiahkan tiket pertunjukan balet. Ibunya pun bertanya kenapa Sukamoto tahu kalau ibunya ini suka sama balet. Padahal kan ibunya Sukamoto ini gak bisa jalan ya alias lumpuh. Sukamoto lalu bilang kalau saat ia beres-beres lemari, dia nemu kotak yang berisi sepatu balet. Ia kemudian menyimpulkan kalau ibunya ini suka banget sama balet. Sukamoto kemudian meminta tolong sama Ubukata buat dicariin tiket pertunjukannya. Ya kira-kira begitulah inti percakapannya. Dan di akhir chapter, Sayuri bilang ke ibunya Sukamoto kalau sebenarnya ia masih menganggap Sukamoto sebagai anak-anak. Tapi dalam sekejap mata, Sukamoto sekarang bertanding di turnamen nasional dan ditonton banyak orang. Ibunya Sukamoto juga bilang kalau itu emang benar. Tapi kayaknya kebaikan Sukamoto tidak berubah sedikit pun. Ibunya Sukamoto pun bilang kalau Sukamoto harus melakukan yang terbaik.
Dan kayaknya udah sampai sini dulu aja pembahasan chapter 120 sampai 130. Di next video kita akan bahas bagaimana performa Tsukamoto yang masuk menggantikan Nitobe. Pastinya akan banyak kejadian kocak sih. Dan bye-bye.